الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah umumnya, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia hidup di alam dunia ini pasti memiliki tujuan. Tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam rangka mendapatkan tujuan-tujuan tersebut, manusia pasti menginginkan adanya kebahagiaan di dalam hidup. Yang ditempuh pasti adalah yang pertama harta, dan yang kedua seseorang ketika memiliki harta benda ini tidak cukup untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup. Butuh ada namanya keturunan, anak-anak. Maka dua hal inilah yang menjadi kunci kebahagiaan manusia dalam dunia, tetapi juga menjadi ujian, menjadi cobaan bagi manusia, terutama orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dua ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan ayat ini hampir mirip dari segi maknanya. Yang pertama di dalam surat Al-Anfal ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwasanya harta bendamu dan juga anak-anakmu adalah fitnah, adalah ujian. Kita paham tentang fitnah ini. Kalau dikatakan fitnah dalam Al-Quran disebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tetapi makna di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal ayat ke-28 ini, fitnah ini adalah ujian.
Artinya ujian, ketika seseorang bisa melewati ujian tersebut, bisa memanfaatkan ujian tersebut untuk menunjang ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ujian-ujian tersebut bisa dimanfaatkan sebagai wasilah untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, maka firman-Nya Allah di ayat terakhirnya dengan kalimat wa annallaha indahu ajrun azim, dan bahwasanya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ayat di dalam surat At-Taghabun ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam harta bendamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada pahala yang besar. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Konteksnya hampir sama. Al-Anfal 28 dan At-Taghabun ayat ke-15. Yang menandakan di dalam ayat ini manusia memiliki ujian ada dua. Yang pertama adalah harta bendanya, dan yang kedua anak-anaknya. Tetapi manusia punya kesempatan untuk meraih ridha Allah, pahala yang besar, jauh lebih besar, karena Allah mengatakan wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ada pahala yang besar melalui wasilah tadi dengan harta benda yang kita miliki dan juga anak-anak yang kita miliki, titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu menjadi kendaraan, wasilah untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam harta benda dan juga anak-anak ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Allah ingatkan kepada orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9 sampai ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan juga anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik, apabila kalian berbuat yang demikian, faulaika humul khasirun, maka niscaya mereka termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ujian buat kita, orang yang beriman. Kita diberikan oleh Allah harta benda, dan juga kita diberikan oleh Allah titipan amanah anak yang menjadi kunci kebahagiaan kita hidup di alam dunia ini. Ketika kita bisa memanfaatkan kedua hal tersebut, menunjang untuk ibadah kita kepada Allah, untuk kita takut kepada Allah, maka di dalam harta benda dan juga anak-anak kita ada pahala yang besar ya Allah Subhanahu wa taala siapkan buat kita. Tetapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan keduanya, lalai, harta yang kita miliki cukup banyak, kemewahan hidup di alam dunia, rumah mewah, mobil banyak, jabatan enak, pekerjaan enak, dan juga anak-anak kita diberikan oleh Allah anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang ganteng dan cantik, sehingga kita lalai. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang ini lalai, kata Allah, faulaika humul khasirun, niscaya mereka akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang akan rugi. Dan firman Allah di dalam ayat lanjutan yang tadi, ayat ke-10-nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Allah perintahkan kepada orang yang beriman, wa anfiqu, infakkanlah harta benda yang kalian telah miliki tersebut, yang Allah berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian.
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka sebagian mereka ketika meninggal dunia ada yang menyesali perbuatan-perbuatannya karena mereka lalai terhadap harta benda yang mereka miliki dan juga anak-anak yang mereka miliki, sehingga lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menulis atau memberikan gambaran di dalam ayat Al-Qur'an ini dengan mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka menyesal dan mengatakan, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku walau qarib, walau sebentar saja, walau sejenak saja. Mau ngapain manusia ingin kembali lagi kepada dunia ketika dia meninggal dunia? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Mereka tidak lain hanyalah ingin bersedekah dengan hartanya di dalam dunia. Mereka ingin habiskan itu harta yang dimilikinya, karena dengan harta yang mereka belanjakan, yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan nanti di akhirat kelak. Wa akum minas solihin. Dan mereka ingin dirinya termasuk dalam orang-orang yang soleh dan juga anak-anak yang menjadi orang-orang yang soleh. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Maka di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan tidak akan ditangguhkan kematian kalian ketika kematian itu telah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti atas apa yang telah kalian kerjakan. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak di zaman sekarang orang yang memiliki harta benda yang melimpah, kemewahan hidup, tetapi dia lupa kepada siapa yang memberikan kemewahan itu. Dan juga betapa banyak orang-orang yang memiliki anak, dikaruniakan anak keturunan yang soleh dan solehah, tetapi dia lupa dirinya yang akan menjadikan anak-anak tersebut soleh dan solehah, tetapi dirinya tidak soleh. Dia lupa dengan banyaknya anak sehingga dia lalai untuk datang ke masjid dengan berbagai alasan. Kita ingat kisahnya Sa'labah, seorang pemuda yang rajin sholat bersama Nabi, sholat berjamaah bersama Nabi, sehingga ketika Nabi SAW mengucapkan salam, Sa'labah langsung pergi tanpa harus zikir dan juga berdoa. Kemudian Nabi SAW bertanya, aina Sa'labah, kemana Sa'labah? 3 kali Sa'labah berbuat demikian, sehingga Rasulullah SAW menemui Sa'labah, dan Nabi SAW menegur Sa'labah. Kemudian Sa'labah mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku biar aku jadi orang kaya, biar aku ini tidak menjadi orang miskin yang sarung aja gantian kepada dengan istriku. Maka Nabi SAW tidak langsung berdoa, tetapi 3 kali permintaan Sa'labah, kemudian Nabi SAW akhirnya berdoa kepada Allah. Ketika doa Nabi SAW diijabah, Sa'labah menjadi orang yang kaya. Apa yang dilakukan oleh Sa'labah? Sa'labah lupa datang ke masjid. Ketika Nabi SAW menegurnya kembali, Sa'labah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku mau ke masjid? Aku ini repot mengurusi ternak-ternakku, gembalaku yang begitu banyak. Aku ini sibuk. Begitulah manusia, ketika dikasih harta yang banyak, dia sibuk, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hartanya tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga harus mendidik, mentarbiah anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita mendoakan kita semua. Akankah kita meninggal dunia, setelah itu dibiarkan oleh anak-anak kita di kuburan sendirian tanpa anak-anak kita menziarahi kubur kita dan mendoakan kita? Na'udzubillah min dzalik. Maka sebelum itu terlambat, tarbiyahlah, didiklah anak-anak kita. Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadisnya, idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathin.
sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladun salih yad'u lahu. Rasulullah SAW mengingatkan akan terputus amal-amalnya manusia kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, uang harta yang kita miliki kita infakkan di jalan Allah. Ini ada masjid yang sedang membutuhkan biaya untuk perbaikan, untuk operasional. Inilah wasilah dakwah kita, inilah wasilah amalan kita untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ragu, kita harus yakin keluarkan harta benda kita. Kalau kita ini bisa untuk memberikan kemewahan kepada anak-anak kita. Kita bisa memberikan kemewahan kepada istri-istri kita. Tetapi kita tidak yakin memberikan kemewahan kepada hamba-hamba Allah yang akan mendirikan sholat 5 waktu di masjid ini. Yakin harta itu tidak akan habis ketika kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang tidak akan terputus amalan-amalan manusia adalah doanya anak-anak yang soleh. Tarbiyah, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan Rasulullah SAW ingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Dan salah satunya di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan wa fi ma amwalahu min aina iktasabahu wa fina anfaqahu. Tidak akan beranjak dari tempat berdirinya seorang hamba pada hari kiamat kelak sehingga ia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah harta. Dari mana harta itu berasal dan kemana harta itu dibelanjakan. Mudah-mudahan 2 perkara ini menjadi ujian kita bagi orang-orang yang beriman, dapat kita jadikan pelajaran dan mengingat buat diri kita bahwa harta benda dan anak-anak itu semuanya titipan Allah, bukan milik kita sepenuhnya. Meskipun kita yang kerja, tetapi semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita gunakan, manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki kita infakin. Anak yang kita miliki kita ajarkan agama Islam. Kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlakul mulia dan kenal siapa itu Allah dan kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak kita akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Wallahu indahu ajrun adzim, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat dengan harta yang benar yang kita miliki dan juga anak-anak yang kita miliki mendatangkan buat kita keselamatan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوا من فضل يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة